Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Bertemu lagi bersama saya, Resti Amelia, tentunya dalam Berita Aceh. Serangkaian berita aktual, tajam dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut di antaranya. Dua jembatan penghubung Kecamatan Sawang, Aceh Utara yang rusak diterjang banjir segera dibangun baru. Sebanyak 30 anggota DPRK Aceh Tengah ditetapkan KIP setempat tanpa keterwakilan partai politik lokal. Akibat tangkapan yang melimpah, harga ikan di Pelabuhan Samudra Lampulo, Banda Aceh anjlok hingga ke titik terendah. Dua jembatan yang rusak diterjang banjir bandang di Kecamatan Sawang, Aceh Utara segera ditangani. Kedua jembatan tersebut adalah jembatan gantung yang ambruk di Desa Riseh Tengah dan jembatan induk yang kondisinya sudah miring di Desa Sawang. Penanganan dua jembatan yang menghubungkan sejumlah desa di kecamatan tidak bisa buru-buru karena membutuhkan biaya besar. Diperkirakan puluhan miliar dibutuhkan untuk membangun kembali kedua jembatan tersebut. Untuk membangun kembali jembatan gantung dibutuhkan anggaran senilai 3 miliar rupiah. Sedangkan dana pembangunan jembatan induk membutuhkan anggaran hingga 30 miliar rupiah. Pada tahun ini, baru jembatan gantung yang akan dibongkar sesuai dengan ketersediaan anggaran senilai 600 juta rupiah. Sementara untuk pembangunan baru harus menunggu dana lanjutan. Anggaran yang dibutuhkan sesuai dengan teknis kami. Ini karena juga harus kita buat lebih panjang lagi, sekitar 80 meter. Ini dapat menghabiskan dana sekitar 3 miliar rupiah. 3 miliar rupiah itu sudah cukup untuk jembatan gantung. Sedangkan untuk perbaikan aliran sungai atau juga perbaikan tebing sungai itu juga dapat menghabiskan antara 10 sampai 15 miliar. Karena itu kan sudah panjang yang sudah dikisahkan itu kan ada beberapa rumah yang hampir ambruk. Saat pembongkaran akan dibangun jembatan sementara sebagai alternatif masyarakat sembari menunggu jembatan induk yang baru. Sebelum dibangun, jembatan baru perlu perbaikan bagian tebing sungai karena sudah terkikis di daerah aliran sungai Daskrung Sawang. Sedikitnya 10 miliar rupiah dibutuhkan untuk penanganan tebing sungai. Namun pekerjaan tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara. Ratusan ribu batang rokok ilegal tanpa pita cukai dimusnahkan petugas Bea dan Cukai Lok Semawe. Petugas juga menangkap Z dan R yang diduga pemasok rokok ilegal tersebut. Kedua tersangka diproses lantaran menjual dan menyediakan rokok tanpa pita cukai. Padahal di kemasan rokok dibubuhi tanda pelunasan cukai palsu dan rokok ilegal tersebut dipasarkan hingga ke wilayah Aceh Tengah. Sedikitnya 298 ribu batang rokok ilegal dari berbagai merek yang dimusnahkan merupakan hasil sitaan petugas di wilayah Kabupaten Aceh Utara pada Maret 2024 lalu. Pemusnahan dilakukan dengan cara dicincang lalu dibakar. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan. Kita tentu di perairan juga kita jagain, kita koordinasi dengan Kanwil, ya juga Lok Semawe. Juga demikian juga dengan APH yang lain, Angkatan Laut. Kemudian di darat juga kita koordinasi dengan APH yang lain, baik di Angkatan Darat, Kepolisian maupun di Satpol PP ya. Kita semua lini kita jaga ini, Pak. Karena memang sekarang lebih lagi marak ini, Pak. BKC ilegal berupa rokok tanpa pita cukai. Akibat rokok endupan ini menyebabkan kerugian negara hingga 390 juta rupiah. Penyalahgunaan dapat mengganggu kesehatan, ketertiban, ketentraman warga.
Akibat perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman penjara minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun sesuai dengan Undang-Undang tentang Cukai. Ramadan melaporkan dari Kota Lok Semawe. Nabi kita Muhammad SAW yang telah mewariskan kepada kita. Sebanyak 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Tengah periode 2024-2029 ditetapkan Komisi Independen Pemilihan KIP Kabupaten Aceh Tengah. Penetapan anggota DPRK melalui rapat pleno terbuka yang berlangsung di salah satu hotel di Takengon, Aceh Tengah. Dari 30 kursi DPRK, Partai Golkar dan Partai Nasdem masing-masing menempatkan 5 wakilnya di parlemen. Partai PKS dan Gerindra menempati posisi berikutnya dengan merebut masing-masing 4 kursi. Dari sejumlah partai yang kompetisi, 4 partai nasional merebut lebih dari separuh kursi DPRK. Partai Umat sebagai partai politik baru juga mampu merebut jatah 1 kursi DPRK bersama PBB yang juga 1 kursi. Hari ini adalah terkait dengan rapat pleno penentuan 30 anggota DPRK Aceh Tengah yang mana sudah melalui proses perhitungan, rekapitulasi di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan hari ini adalah penetapan calon terpilih setelah kemarin ada surat dari Mahkamah Konstitusi setelah diputuskan bagi daerah kabupaten tidak ada namanya PHPU, maka sudah bisa melakukan pleno penetapan calon anggota Dewan DPRK Aceh Tengah 30 orang. Anggota Parlemen Aceh Tengah kali ini tanpa keterwakilan partai politik lokal. Partai Aceh yang sebelumnya mewarnai Parlemen Gayo, kali ini kalah telak dengan Parpol Nasional. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Tengah. Sejumlah peserta rekrutmen anggota Panitia Pengawas Pemilihan Panwasli Pilkada 2024 Kota Lok Semawe mulai menjalani uji mampu baca Al-Quran. Uji baca Al-Quran merupakan tahapan selanjutnya setelah dinyatakan memenuhi syarat seleksi administrasi. Uji mampu baca Al-Quran yang digelar Panitia Seleksi sebagai persyaratan wajib bagi anggota Panwasli. Sebagai daerah yang memberlakukan syariat Islam, kemampuan baca Al-Quran sebagai persyaratan wajib. Uji baca Al-Quran juga sebagai tahapan yang harus dilewati peserta sebelum mengikuti tahapan seleksi selanjutnya. Sebanyak 31 calon anggota Panwasli diuji kemampuan baca Al-Quran. Satu persatu peserta masuk ke ruangan untuk menjalani uji mampu baca Al-Quran. 5 penguji menentukan nilai masing-masing calon anggota Panwasli. Memasuki tahapan apa ini? Ini tahapan tes uji baca Al-Quran. Gimana persiapannya? Alhamdulillah, insya Allah ya, karena Al-Quran memang ini kebutuhan kita sehari-hari. Alhamdulillah, insya Allah. Apa ini Bu motivasinya ikut Panwasli ini? Motivasinya sih ingin ikut ikut berpartisipasi untuk mengawasi pemilu supaya berjalan sesuai dengan memang yang dianjurkan oleh undang-undang. Tim penguji uji mampu baca Al-Quran berasal dari Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ). Hanya peserta yang memenuhi syarat yang berhak melangkah ke tahapan seleksi selanjutnya. Sementara itu, 31 peserta memperebutkan 5 formasi anggota Panwasli. Mereka akan bekerja mengawasi Pilkada serentak tahun 2024. Ramadan melaporkan dari Lok Semawe.